Dok, berapa sih pendapatan dokter sebulan? Kepo ya. Tapi ini menarik untuk dibahas. Saya mau buka-bukaan semuanya di sini. Tujuannya bukan untuk nyombong, tujuannya bukan untuk pamer, tapi tujuannya supaya kalian bisa terinspirasi ya. Kenapa? Karena dulu tuh seperti yang aku ceritain di YouTube ataupun juga di buku-bukuku ya, bahwa dulu tuh aku tuh orang miskin banget. Kayak tinggal di rumah susun, di lantai 5, paling belakang pula, untuk sekolah aja susah, untuk makan susah. Jadi kalau ada yang ngomong, dok, tapi kan dokter jadi dokter. Kalau jadi dokter pasti orangnya kaya dong. Saya jadi dokter di Unsri pada waktu itu, SPP-nya itu cuma 240.000 per semester ya. Dan untuk itu pun saya harus lewatin dengan ngajar les privat. Dan juga papa mama saya itu sambil minjem kanan kiri, sampai pinjem ke keluarga juga. Jadi nggak gampang untuk saya selesai jadi dokter. Selesai saya jadi dokter, saya itu masih nggak punya apa-apa, saya masih nggak punya rumah, saya masih nggak punya kendaraan mobil, dan mobil pertama yang saya beli dari hasil kerja keras saya, hasil keringat saya sendiri adalah mobil second Yaris. Waktu itu harganya 160 juta. Dan sekarang saya punya rumah, mungkin sekalian bisa lihat konten rumah saya, bukan untuk nyombong sih, tapi kayak ya kan mungkin lebih ke apa ya, saya kan juga YouTuber, sharing apa yang saya punya aja, sharing lebih ke kehidupan saya, dan juga harapannya bisa menginspirasi banyak orang. Ada beberapa rumah tinggal saya yang sebelum sini juga itu punya saya, tapi belum pernah saya jual sampai detik ini. Saya punya klinik kecantikan yang di Palembang itu punya saya sendiri, sisanya yang lain seperti pebisnis lainnya ya, pastinya sewa ya. Dan juga saya punya apartemen di Jakarta, sering dibahas juga di beberapa TV, dan juga beberapa kendaraan ya. Nah, hari ini saya akan bahas, akan saya jawab tuntas dengan kalian, berapa sih penghasilan pendapatan Dr. Richard setiap bulannya. Saya akan jujur-jujuran dengan kalian. Tapi ada yang lebih penting daripada berapa sih pendapatan Dr. Richard. Lebih ke dari mana aja sumbernya. Oke, saya akan ngomong ya. Dari pertama, dari YouTube. Karena kan orang bilang YouTube. YouTube lebih dari TV. Dari YouTube, saya dari tahun 2022. Ini data dari tahun 2022. Saya dapat dari YouTube tuh sekitar 1,2 M. Lebih sedikit lah kayak gitu ya. Dan semuanya sudah kita laporkan pajak ya. Jadi nggak ada masalah. Saya open semuanya di sini karena saya semua bayar pajaknya real. Jadi nggak ada masalah. Jadi bagi ada yang kemarin ngomongnya, wah pajak nggak pakai nama dia, memang susah sih. Tapi udahlah, menurutku nggak perlu dijawab orang yang nyinyir ngomong seperti itu punya ya. Jadi saya dapat dari YouTube 1,2 sekian M. Tapi kalau boleh jujur, saya tuh nggak pernah lihat duit saya dari YouTube loh. Jadi semua duit yang datang dari YouTube ditransfer ke rekening saya. Sumpah demi Tuhan, sampai detik ini, 1 rupiah pun saya nggak ngeliat. Karena saya tidak cari duit dari YouTube. Saya nggak cari duit dari YouTube, saya nggak cari duit dari Instagram, saya nggak cari duit dari TikTok. Pokoknya dari media sosial saya nggak cari duit. Ada sih endorse 1-2, kecil banget lah bisa saya bilang nggak ada ya. Paling 1 tahun 30-45 juta, ya sekitar itulah. Kalau dibandingkan dengan artis-artis lain, saya kalah jauh. Bukan karena nggak laku. Memang nggak laku juga sih sebenarnya. Tapi karena saya nggak cari dan patok harga itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena memang saya nggak mau ngerjain. Dan saya ngerasa kayak dapat duit dari YouTube nggak akan ngerubah saya jadi kaya. Kalau mau ngerubah jadi kaya, jangan jadi YouTuber. Jangan jadi TikToker. Jangan jadi selebgram. Kalian nggak akan kaya. Kayanya cuma di konten doang. Aslinya itu nggak akan ada yang bisa kaya kalau misalnya cuma mainnya itu. Tapi memang saya akui, pendapatan seorang YouTuber dibandingkan dengan pendapatan kerja di kantoran memang lebih baik. Kayak kalau punya anak jadi YouTuber kayak Just No Limit ya, atau Siska Call ya, better banget dibandingkan, bukan better lagi ya, mereka bagus banget penghasilannya dibandingkan dengan kerja-kerja di kantoran. Entah itu jabatan manajer lewat, manajer cabang bank ini lewat, pokoknya semuanya. Mending jadi YouTuber aja deh memang ya, atau jadi selebgram ya. Dan juga bisa dapat barang gratis ya. Tapi nggak semua selebgram itu beruntung. Masih banyak dari mereka juga mengemis-kemis untuk di-endorse, bahkan cuma barteran aja. Jadi kadang kita juga nggak bisa percaya dengan mereka yang perawatan di klinik kayak gitu punya. Sampai habis 50 juta, sampai habis ratusan juta kayak gitu punya. Itu endorse, Bu. Jangan kalian percaya semuanya. Inilah dunia perselebritian, di mana mereka tuh, ya aku nggak mau terlalu dalam deh ngomong kayak gini punya, tapi semuanya tuh rata-rata endorse ya. Dari Instagram, saya nggak dapat duit. Saya nggak pernah open BO di Instagram. Saya pernah munculin beberapa kali di Instagram saya di story, saya open BO kayak gitu punya. Kalau bagi yang mau endorse, silakan endorse. Begitu orang lihat harga saya, semuanya nggak boleh endorse.
kayak nggak ada otak gitu ya harganya. Soalnya aku tuh mikir juga ya, kalau misalnya staffku ngomong per story dibayar berapa? Payah banyak nanti per story dibayar 1 juta aja per story kayak gitu punya. Dalam hatiku aku jalan keluar ke depan aja, jajan aja. Jadi kayak nggak worth it ya. Dan aku juga kayak nggak mau ngabisin banyak waktu untuk ngasilin duit yang menurutku posisiku sekarang tuh kayak ya nggak seberapa dapatnya. Dan aku lebih bagus mengerjakan suatu hal yang lebih penting. Ya sekali lagi ini bukan sombong, bukan ria ataupun bukan flexing, tapi lebih kayak ngajarin kalian pada posisi tertentu, ketika kalian bisa menghasilkan lebih banyak lagi, kalian lebih bagus hilangkan yang kayak gituan punya. Pekerjaan-pekerjaan yang nggak begitu penting, nggak mendatangkan apa-apa. Ini soal mindset bro. Ini soal genset. Tapi benar sih. Soalnya kan kalau misalnya kita nge-review sesuatu, itu takes time banget. Takes time banget, dan kita kan harus mencurahkan semua sesuatu di dalam situ. Masalahnya sumber pundi-pundi saya nggak dari Instagram ya. Dari TikTok ada sih. Ya 2-3 something lah kayak gitu punya ya. 3 orang lah yang berani bayar, dan aku juga nggak begitu tinggi, dan menurutku engagementku lumayan bagus, tapi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mau endorse ya. Siapa tahu kalian nonton pengen jadi sponsor mau endorse, sebenarnya aku terima kok. Sebenarnya aku terima, sumpah aku terima, tapi harus sabar dan juga harganya agak tinggi, mohon maaf ya. YouTube juga bagi kalian semua yang pengen sponsor, nanti aku ngomong kayak gini nggak ada yang mau sponsor tuh kan. Boleh ya sponsor, boleh banget sponsor. Ya boleh lah kalau nebeng kayak gitu punya. Tapi aku nggak cari duit di sana. Artinya aku nggak menggebu-gebu, nggak mengharapkan banget ya. Bagi kalian semua yang pengen endorse atau pengen kasih sponsor atau pengen kasih semangat kayak gitu punya, boleh banget ya. Nomornya di bawah ini. Gimana sih ngomong nggak butuh tapi mau juga. Ya pada prinsipnya kalau dikasih duit ya kita nggak nolak ya. Tapi ini bukan main job saya. Nah dari TikTok saya sering banget visit, tapi sebenarnya saya nggak dibayar. Jadi kayak ada beberapa restoran mewah ngundang saya kayak gitu punya. Mereka juga tahu mungkin ya nggak mau bayar Dr. Richard ya, karena kayak segan gitu ya. Jadi ya aku sih nggak jadi masalah. Aku senang banget bantuin orang. Jadi bagi UMKM juga ada beberapa UMKM yang sering aku storyin, aku taruh di feed, bahkan aku taruh di TikTok juga. Itu semuanya free, gratis ya. Bahkan mereka mau bayar tuh aku tolak, nggak mau. Kenapa? Gini ya, aku ngerasa orang yang lebih tinggi itu harus ngasih orang yang lebih rendah. Air itu mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Aku nggak pernah mau ditraktir oleh karyawanku, siapapun. Mau dia dapat gajinya, dapat bonus kek, dapat apa kek, selagi dia pendapatannya di bawahku dan selagi aku memandang dia belum sukses, aku tidak akan pernah mau makan traktiran dari dia. Tapi kalau saya sudah mau traktir aku ya, artinya apa? Artinya aku ngerasa dia layak untuk mentraktirku. Untuk detik sekarang, sekitar 8 tahun terakhir hanya 2 orang stafku yang aku izinkan untuk mentraktir saya. Ya sisanya saya nggak kasih ya. Bukan karena apa? Karena saya ngerasa itu kayak air itu mengalir dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Jadi kalau kayak UMKM kayak gitu punya sudah susah. Kadang-kadang ya kalau saya kenal saya bantu aja sih. Saya nggak mengharapkan apapun. Lagian sebenarnya pencet tombol post kayak gitu punya sebenarnya gratis sih sebenarnya, nggak pakai biaya sih sebenarnya. Jadi ya bantu aja lah gitu ya. Jadi dari media sosial saya nggak menghasilkan apa-apa sebenarnya, cuma dari YouTube doang. Seperti saya bilang tadi, dari YouTube sebenarnya jujurnya saya nggak pernah lihat ada di rekening, tapi masuk kok di rekening karena saya laporkan juga di pajak ya. Lalu dari bisnis saya, apa aja bisnis dokter? Saya punya klinik kecantikan. Main bisnisnya adalah klinik kecantikan Athena yang saya dirikan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya sendiri sudah berkecimpung di sana 8 tahun. Dari 1 klinik sampai sekarang jadi 17 klinik ya. Ada di mana aja? Ada di Aceh. Ada di Medan. Medan ini salah satu yang paling besar kita ya. Ada di Pekanbaru, ada di Athena Jambi juga, ada di Palembang. Pusatnya ada di Palembang. Di Palembang sendiri itu ada 2 klinik sebenarnya. Ada di Kenten dan ada di Sudirman, dan sampai sekarang pusat pemerintahan Athena Group ini ada di Palembang ya. Dan satu-satunya klinik kecantikan hits di Indonesia yang pusatnya masih di luar Jawa, di Palembang, dan nggak akan keluar ya. Jadi kita tetap kayak apa ya, putra daerah lah. Ada juga di Lampung, jalannya bagus ke sini ya. Kalau keluar kota jelek, tapi kalau ke kliniknya jalannya bagus, gede juga ya. Ada di Jakarta Utara, ini sampai sekarang ini adalah tempat yang paling gede tempatnya. Ada di Jakarta Selatan, ada di Tangerang, Bekasi, ada di Semarang, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Bogor, ada di Balikpapan, ada di Manado, dan ada di Makassar ya. Jadi semua kota besar itu sudah komplit semuanya ada Athena.
Dan puji Tuhan, Athena diterima dengan baik, rame, dimanapun kita buka pasti rame, dan ketika kita opening, pasti 3 hari pertama itu membludak semuanya. Ya ini adalah pundi-pundi pendapatan utama saya sih sebenarnya. Jadi saya nggak begitu peduli dengan YouTube, dengan Instagram, dengan TikTok, karena selama ini Athena itu besar. Bagi ada yang ngomong, dokter ini pansos, dokter ini kliniknya nggak laku banget sebenarnya. Cuma kan aku nggak mungkin ngomong aku laku banget loh, sumpah loh kayak gitu punya kan nggak penting banget yang kayak gitu ya. Atau produknya nggak laris ya, soalnya gangguin, nyenggolin produk orang terus. Sebenarnya produk aku laris kok. Dan produk aku kan sebenarnya, nah ini ada 2 ya. Produkku tuh sebenarnya laris, dan untuk Athena ini kan segmennya menengah ke atas ya. Jadi kayak middle up ya. Dan kita itu fokusnya pada mutu dan kualitas, bukan pada harga yang affordable. Kita nggak peduli harga, kita pedulinya itu adalah mutu dan kualitas. Jadi kalau kita datang ke pabrik, kita mau buat sesuatu atau kita mikirin treatment, nomor 1 yang kita pikirin adalah kualitas. Keamanan. Kita nggak mikirin nanti ini modalnya berapa ya? Enggak. Yang penting pokoknya bermanfaat dulu untuk pasien. Patient safety, hasil untuk pasien itu adalah yang nomor 1. Sehingga pasti akan berimpact pada harga ya. Beda nih dengan yang menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah kan yang penting murah, yang penting perawatan. Kalau Athena, klinik kecantikan Athena sendiri itu sebenarnya menengah ke atas. Jadi karena ini menengah ke atas dan kita bukan BPJS, jadi saya itu nggak butuh pasien saya itu banyak-banyak sampai ngantri-ngantrian kayak kirim sembako kayak gitu punya. Nggak butuh saya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa klinik lain, bisa jadi ya, yang viral juga ya. Kalau yang kagak viral nggak tetap ramean gue sih. Bisa jadi saya kalah rame, tapi kalau harusnya sih kalau misalnya omset atau misalnya pendapatan, kita bersaing banget kayak. Saya ngomong pakai ini aja yang rendah ya, bersaing. Dan yang paling penting, saya selalu ngajarin oleh staff-staff saya juga ya, kita tidak mengejar angka, kita tidak mengejar omset, kita nggak ngejar tinggi-tinggian angka, rupiah. Ya. Yang kita kejar adalah apa? Bermanfaat untuk masyarakat. Kita pengen nolongin masyarakat. Kita pengen nolongin pasien yang jerawatan, yang flekan parah, terutama yang korban skincare abal-abal, yang pengen jadi lebih cantik, yang pengen jadi lebih muda, yang pengen, yang pipinya kempot pengen berubah jadi lebih baik, tapi pengen tampil natural. Itu loh yang kita mau selamatkan. Itu loh yang kita mau bantu. Kita nggak peduli dengan berapa omsetnya, duitnya berapa. Saya selalu mengajarkan kayak gitu. Kenapa? Karena menurut saya, kalau kita kerja, jangan fokus akan duitnya, tapi fokuslah untuk berkarya. Kalau kalian berkarya, duitnya itu nanti akan ngikut kalian sendiri. Kebanyakan orang itu kerja untuk dapat duit. Kalau kerja untuk dapat duit, sebenarnya kalian itu cuma kerja untuk gajian doang. Kerja untuk tanggal 30 doang. Karena tanggal 30 digaji kan. Saya selalu ngajarin semua staff saya, duit itu penting. Siapapun juga penting. Bagi staff-staff saya juga semuanya penting. Bagi saya pun duit tetap penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu karya. Kalau kalian buat karya, karyanya itu bagus, kliniknya bagus, bisa nyembuhin jerawat bagus, benar-benar bisa kayak nolongin cewek-cewek yang pakai skincare abal-abal untuk menyelamatkan mereka, ngubah mereka jadi lebih natural, mereka itu akan terima kasih, ngomong dari mulut ke mulut semuanya. Sehingga apa? Kliniknya laku sendiri. Itulah yang terjadi di Athena Group, di klinik kecantikan Athena. Itulah Athena yang sekarang. Makanya Athena selalu rame. Selain itu kita punya produk namanya Goddess Skin by Athena Group. Jadi ini kita jualan ada di Shopee, ada di TikTok. Kalian boleh lihat ya followersnya dan juga penjualannya cukup tinggi. Bukan cukup sih, tinggi. Dan juga kita juga jualan di TikTok Live. Dan kalau saya jualan di TikTok Live, puji Tuhan juga cukup laku ya. Jadi ini adalah sumber pendapatan utama saya. Ya, jadi 17 cabangnya memberikan kontribusi yang cukup besar. Lalu yang selanjutnya dari anak perusahaan, yaitu Dr. Hen. Nah, Dr. Hen ini kita buat untuk segmen middle low ya. Jadi istri saya itu selalu bilang, ya selalu saya bilang ya, karena saya itu percaya sejarah dan ada filosofinya. Istri saya itu bilang bahwa cantik itu adalah hak semua wanita Indonesia. Semua rakyat Indonesia ya. Jadi cantik itu adalah hak semua rakyat Indonesia. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya bukan hanya orang kaya. Orang yang pas-pasan, pelajar juga berhak untuk jadi cantik. Kenapa? Karena sebenarnya cantik ini adalah investasi kita jangka panjang. Bayangkan, zaman sekarang, kalau nggak cantik, nggak bisa kerja. Kalau nggak ganteng, nggak bisa kerja. Kalau kalian ganteng dengan cantik, kalian bisa jadi selebgram. Selebgram gajinya lebih tinggi daripada orang kantoran. Artinya apa? Penampilan itu penting banget ya. Sedangkan kalau pengen ya rata-rata itu kan kalau misalnya ke Athena itu harganya mahal banget. Nggak terjangkau. Makanya kita buat Dr. Hen. Dr. Hen ini segmennya lebih ke karyawan, pelajar, ya. Orang-orang yang budgetnya itu benar-benar terbatas, tapi pengen perawatan secara alami, nggak pakai hidroquinone, nggak pakai merkuri, dan aman.
Makanya kita bikin Dr. Hand. Nah, Dr. Hand ini saya akui masih kalah saing dengan Athena. Karena Athena kan sudah lama banget ya. Dr. Hand ini baru tumbuh, tapi keren loh. Baru tumbuh aja sudah dibeli oleh Hotman Paris. Keren kan? Nggak kaleng-kaleng loh yang beli. Bukan tetangga sebelah, bukan tukang bakso sebelah, bukan. Hotman Paris yang beli. Sebenarnya ada beberapa grup besar yang sudah mau beli Dr. Hand, tapi saya tolak. Terhitung ada 3 perusahaan besar yang sudah, ini grup besar ya. Salah satunya di Surabaya, 2-nya di Jakarta. Tapi semuanya saya tolak. Saya lebih pengen ngembangin sendiri. Tapi Bang Hotman menurut saya bisa nambahin value saya. Jadi Dr. Hand sendiri itu ada produknya. Ini yang paling laris, produk reseller. Jadi bagi kalian semua yang pengen gabung dan pengen kaya bareng, silakan kalian gabung ke nomor di bawah ini. Ada reseller, agen, distributor. Nah itu menyumbangkan pundi-pundi semuanya ke saya ya. Dan juga kita punya 5 klinik. Ada di Palembang, ada di Surabaya, ada di Jakarta Barat, ada di Bintaro, Jakarta juga ini ya, dan juga ada di Bali ya. Jadi bagi kalian semua, dan ini sistemnya franchise ya. Jadi setiap kali ada yang beli franchise, masuk semuanya pundi-pundinya ke saya. Nah, itu Dr. Hand. Kita nggak jualan TikTok Shop, kita nggak jualan Shopee, kita nggak jualan Tokped karena kita mengandalkan distributor ya. Jadi bagi kalian semua yang pengen gabung, ini adalah kesempatan besar untuk kalian semua ya. Gatot Kaca itu salah satu produk yang hits di Dr. Hand, minuman kolagen dan skincare-nya juga laku banget. Meskipun menurut saya masih banyak banget peluang di Dr. Hand. Karena apa? Dengan Athena sangat jauh gapnya. Selanjutnya ada digital printing. Jadi kayak anakan perusahaan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling membantu. Karena kan kalau kita mau buat produk itu kita ada digital printing ya. Dan karena produk kita lakunya itu puluhan ribu, sehingga kita kayak kerepotan minta orang digital printingin. Akhirnya kita buat sendiri digital printing untuk melayani kita sendiri. Sampai detik ini digital printing saya cuma melayani kita sendiri dan itu pun nggak sanggup. Jadi kayak duit kanan, kantong kiri. Ini saya kayaknya aku harus buat bank deh. Supaya gaji karyawan juga harus melalui bank itu ya. Supaya duitnya kagak kemana-mana, di situ-situ aja gitu kan. Di karyawan juga kalau sudah digaji, tolong jangan diambil duitnya. Biar di bank itu terus semua ya. Jadi sebenarnya duitnya ada di situ-situ aja sebenarnya. Ide bagus sih. Apa 2024 aku bikin bank ya? Habis bikin bank, bikin asuransi. Rumah sakit. Rumah sakit. Jadi kalau sakit juga di rumah sakit itu juga ya. Jadi duitnya di situ-situ aja pokoknya semuanya. Digital printing. Nah, sebentar lagi kita mau buka packaging juga karena kita sudah punya pabrik nih. Nah, ini adalah impian saya sebenarnya sudah lama ya. Ini next level sih pabrik. Pabrik ini investasinya ini puluhan M. Ya, jadi investasinya besar banget. Ini pabrik kosmetik di Cikarang. Jadi ini pabrik kosmetik yang akan sudah selesai dibangun dan akan opening, akan jalan di akhir bulan Mei ini. Jadi bagi kalian semua yang pengen bikin skincare atau pengen bikin skincare yang aman, ya kalian bisa buat di pabrik saya ini ya. Jadi ini pabrik cita-cita saya banget, impian saya banget. Kemarin saya sudah datang ke sana dan ini akan operasional. Tapi telah dihitung-hitung, 50% pabrik ini nanti akan mengerjakan kita. Jadi bagi kalian semua yang pengen dapetin kualitas bagus sebagus di Athena nih, kalian bisa juga produksi di pabrik saya. Tapi ya cuma 50% slotnya ya. Tapi 50% itu banyak kok. Dan bagi kalian UMKM yang pengen buat skincare sendiri, coba-coba bisa kok datang ke pabrik saya ya. Namanya Athena Group Industry. Ini belum jadi pundi-pundi saya, tapi mungkin per akhir Mei ini akan menambah pundi-pundi saya. Karena ini pabrik yang cukup besar ada di Cikarang ya. Setelah pabrik, nanti pabrik skincare ini saya akan buat packaging. Jadi kayak pabriknya dari saya, packagingnya dari saya, printingnya punya saya, sampai datang ke klinik, kliniknya punya saya, dijual, yang beli bukan saya ya. Jadi kayak dari hulu ke hilir kita semuanya ya. Apa banknya harus kita beli juga ya, jadi dia transaksinya pakai punya gue juga ya. Nah, itu kira-kira pundi-pundi utama saya. Pundi-pundi selanjutnya, hibahan ada nggak ya? Nggak ada ya. Sumbangan gitu nggak ada ya. TPPU nggak ada ya. Nggak ada ya. Malah aku yang ngasih duit orang ya. Brand ambassador, klinikku nggak bayar gue loh, sumpah. Ini kayaknya aku harus buat tagihan klinik kecantikan Athena dengan Dr. Hand loh. Setiap kali tagihan. Apalagi ya, cuma itu aja ya. Pantes aja duit gue dikit ya. Pantes aja duit bokek terus ya. Ternyata cuma itu doang. Itu aja guys. Jadi saya mau buat penutup kayak gini ya. Ada yang menarik sih. Berapa sih gaji yang besar menurut kalian semua ya? Tau nggak? Saya dulu pernah pertama kali kerja di perusahaan. Saya pernah dapat gaji 10 juta. Jadi saya pernah ngerasain dapat gaji 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan saya mengimpikan naik terus. Kalau di ngomong pada waktu itu 10 juta itu besar banget bagi saya.
20 juta itu sudah impian saya. Ya. Tapi ternyata manusia itu adalah orang yang serakah, orang yang rakus. Karena begitu saya dapat 20 juta, saya ngerasa itu nggak cukup. Saya pernah dapat 50 juta, dan akhirnya saya keluar dari perusahaan, saya dapat 150 juta per bulan. Tapi saya tetap serakah, saya tetap rakus. Sampai dapat entah, aku nggak bisa ngomong lagi, tetap aja kurang. Itulah manusia. Nggak ada kata-kata yang namanya cukup. Ya. Tapi sejak 2 tahun yang lalu, pada waktu saya mengundurkan diri dari manajemen, saya sedikit berubah. Saya mulai belajar bersyukur. Ya. Bagi saya, apa yang saya dapatkan sekarang itu sudah lebih dari cukup. Saya sampai ngomong dengan istri saya, apa yang kita dapetin ini jauh dari kata cukup, dan kita juga nggak bisa habiskan. Saatnya kita bermanfaat bagi masyarakat. Makanya saya lepaskan semua jabatan saya di Athena Group. Saya tetap ada di Athena Group, tapi mungkin sebagai pengawas dan memberikan arahan saja. Kadang-kadang saya datang ke klinik untuk endorsement atau melayani pasien, terkadang saja. Ya. Tapi yang lebih penting adalah saya pengen kasih sesuatu yang value yang bermanfaat untuk masyarakat. Value cara berpikirnya saya. Pengen bikin foundation, makanya saya lebih sibuk ke sana. Saya sibuk di YouTube saya, padahal saya nggak dapat duit dari YouTube. Kalian bayangkan ya, setiap hari saya ngonten di YouTube, TikTok kayak gitu. Untuk apa? Untuk menginfluence masyarakat. Untuk kasih edukasi ke masyarakat. Saya merelakan diri saya untuk ngasih tahu yang skincare abal-abal yang bagaimana, skincare yang aman bagaimana, supaya apa? Supaya hidup saya bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya nggak ada niat untuk sombong, saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang besar lainnya, orang-orang kaya lainnya, nggak ada apa-apanya, saya kecil banget di hadapan mereka. Tapi saya pengen kasih tahu kalian bahwa seorang yang kecil, seorang yang miskin, seorang yang nggak punya apa-apa, bisa berubah menjadi seperti ini dengan jujur, tanpa korupsi, tanpa pakai merkuri, tanpa pakai hidroquinone, tanpa pencucian uang, dan tanpa pencitraan doang. Baik.